Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Dan saat ini saya akan berbagi sedikit saja supaya nanti yang lain bisa kebagian berbagi pengalaman. Saya beri judul menjadi berharga itu bukan karena penilaian orang, tapi karena kita menghargai, mengenal diri kita pribadi. Bagaimana supaya kita itu berharganya kita itu tidak bergantung penilaian orang lain. Bagaimana kalau orang itu menilai kita yang negatif? Misalkan gini, kita buka usaha di suatu tempat. Ada orang komentar gini, kok buka usaha di sini nggak bakalan ada pembeli, bakalan sepi, nggak berhasil dan sebagainya. Tentu kita akan down di saat kita awal-awal buka usaha, mestinya kita akan kecewa dan kurang bersemangat. Bagaimana kita menyikapinya supaya kita itu energi negatifnya itu tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi energi negatif itu akan merusak pikiran, hati, kehidupan Bapak Ibu kalau kita menyimpan perkataan-perkataan atau istilahnya fitnahan atau kutukan kasarnya, perkataan orang seperti itu. Jadi supaya kita itu bisa menghargai diri kita sendiri, kita harus meresponnya itu dengan cara yang baik. Kita tolak perkataan itu, kita batalkan dalam hati, atau kita istilahnya bernimil seperti itu. Saya tolak perkataan, misalnya Bu Edi mengatakan jualan saya nggak laris di sini, saya tolak. Saya dikirimkan pembeli dari berbagai arah, laris dan sebagainya. Katakan yang positif seperti itu. Kalau kita hidup memikirkan apa kata orang, kita tidak akan mengalami namanya perubahan hidup menjadi yang lebih baik. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu? Mungkin belum semuanya dipulihkan, belum semuanya bahagia. Mungkin ada yang ekonominya sudah pulih, tapi hubungan suami istri belum pulih. Ada yang suami istri baik-baik saja tapi ekonomi belum pulih dan sebaliknya. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau kita itu tidak memikirkan apa kata orang, ngapain kita mikirkan kata orang ya? Orang mau ngomong apa? Orang yang ngomong saja nggak pernah pakai mikir, pokoknya gacor ngomong. Nah itu kita lebih ke pribadi kita, menghargai diri kita, merawat diri kita, mengasih support, semangat, terima kasih kepada diri kita. Kalau dulu saya bilang, kalau pagi ngaca, saya semangati diri sendiri. Saya adalah wanita yang cantik, sehat, cerdas, bahagia dan sebagainya. Seperti itu, senang, itu akan mengalir ke tubuh kita, memberikan semangat, memberikan sesuatu yang beda dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Beda kalau kita, aduh bangun pagi, aku mumet banget, utangku urung bayar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi rasanya beda kalau kita ngaca terus berdoa, terima kasih Tuhan. Bagaimana Pak Niko mengajarkan bahwa doa yang powerful adalah doa pengucapan syukur. Nah itu kita praktekkan Bapak Ibu. Gampang sebenarnya, hidup itu gampang dan simpel. Sebenarnya yang bikin kita ruwet, banyak masalah itu sebenarnya diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, bukan berarti saya dan Pak Niko itu juga tidak ada masalah. Cuma ya caranya merespon masalah itu bagaimana. Kita meresponnya sisi baiknya. Jadi tidak semakin terpuruk, tapi kita malah mendapatkan jalan keluar. Seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Kembali kita mengenali diri kita pribadi sebagai manusia, yang terutama menjalani proses yang seharusnya kita hadapi. Jadi kalau kita harus berjalan
berjalan melewati proses itu, ya kita jalan. Jangan kita harusnya berjalan malah lari, nanti kita jungkel malahan. Contoh realnya gini, kalau kita belum Tuhan izinkan mempunyai sepeda motor, ya kita naik angkot, naik gojek, jalan kaki. Tidak perlu namanya malu, gengsi. Kalau belum mampu, kita nekat cari pinjaman misalkan. Kemudian mungkin bulan pertama, kedua lancar. Bulan ketiga kita ngangsurnya gali lubang, tutup lubang. Nah, ini namanya tidak menikmati prosesnya. Kecuali kalau kita prosesnya sudah saatnya memiliki mobil, ya sah-sah saja. Soalnya di Dinas Nusantara ini juga diajarkan bahwa tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Saya melihat seorang wanita, seorang ibu, itu orangnya rajin bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak punya pembantu, apapun itu dikerjakan sendiri, sampai punya anak satu dan anak yang kedua masih di kandungan, itu masih rajin melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita melihat itu, aduh kok rajin banget, bangun pagi-pagi masak, melakukan semuanya sendiri. Nah, di sisi lain kita melihat kekaguman akan sosok wanita ini. Ternyata dia mengeluh ada ketidakpuasan dalam hatinya. Kenapa? Dalam sela-sela kehidupan sebagai ibu rumah tangga, dia itu mengingat masa lalu, bagaimana bekerja, mempunyai penghasilan sendiri, bisa beli ini itu, bisa berpenampilan begini begitu. Seperti itu terus dia pikirkan dalam proses kehidupan sehari-hari, akhirnya tertanam dalam pikiran, dalam hati, dalam kehidupan, dan mempengaruhi kehidupannya sehingga menjadi wanita yang sensitif, emosional, dan mudah tersinggung. Nah, ini setelah saya pelajari, saya mencoba dari hati ke hati, ternyata begini Bapak Ibu, dia itu tidak menjalani prosesnya Tuhan. Kalau memang kita sudah diizinkan mempunyai pasangan, suami tidak mengizinkan bekerja, ya kita harus terima, kita harus bersyukur. Karena menurut saya tidak semua wanita itu diizinkan Tuhan menjadi ibu dan istri. Tidak semua orang, jadi itu menurut saya suatu anugerah yang luar biasa. Kalau kita itu sudah menikmati prosesnya itu kita jalani, bukan kita lewati, itu kita akan mencari sumbernya kekuatan kita itu dari mana. Memang intinya kebahagiaan, keberhargaan manusia itu sumbernya itu kita dapat dari semesta, dari Tuhan. Kalau nomor satu kita itu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, artinya kita itu mengenal siapa Tuhan kita, mengenal dengan benar, dengan baik, secara otomatis kita melewati, menjalani proses itu dengan baik, sesuai dengan pimpinan dan kekuatan yang Tuhan berikan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita sudah intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan, oh iya Tuhan itu kaya, semesta itu sediakan segala sesuatu, berikan yang terbaik. Secara otomatis apa yang kita jalani, yang kita dapatkan itu semuanya baik adanya kalau kita tidak melawan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Kalau orang Jawa bilang manut kersaning Gusti, seperti itu. Nah, terkadang kita itu baru diproses, baru mau dipulihkan sedikit gitu, serodok kemaki. Jadi terus akhirnya udah dinasehati, Pak Niko, kamu harusnya gini-gini. Terus akhirnya jungkel itu, terus datang lagi, nanti ngulang lagi. Ada beberapa yang seperti itu. Ya memang kita tidak memaksa sih. Itu kebahagiaan itu pilihan dan kita yang menciptakan. Susah ya, kita sendiri yang bikin seperti itu. Kita bagaimanapun ada orang mau ngomong apa, enak. Biar aja itu segala sesuatu yang negatif itu bukan dari Tuhan. Pasti kalau kita itu berpikiran positif, Tuhan itu sanggup mengubah rekayasa manusia yang jahat, diubahkan Tuhan dengan kebaikan.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, perlunya kita itu, kenapa saya sampaikan bahwa kuncinya itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena di saat kita itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita itu mesti mendapatkan hikmat. Hikmat itu artinya, oh ya, kita harus melangkah seperti apa. Kadang ditunjukkan lewat orang lain, oh kamu harus melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan itu, seperti itu. Karena sumber-sumbernya kekuatan pertolongan itu ya semesta, ya Tuhan itu. Kalau manusia boleh memberi jalan keluar, solusi, tapi kan kadang tidak pas, tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau belum, istilahnya belum waktunya mendapatkan pertolongan, seperti itu. Jadi ada banyak masalah dalam kehidupan kita itu pada umumnya, cuma bagaimana caranya kita itu supaya bisa melewati semua itu dengan kebahagiaan, dengan tuntunan Tuhan, yaitu kita terima, kita sadari. Jadi kalau kita itu sadar, memiliki kesadaran bahwa itulah saya, itulah wanita itu harus menjadi ibu, istri, dan wanita, jadi harus diterima kenyataan seperti itu. Setelah saya ingatkan seperti itu, kita harus menyadari akan hal itu, posisinya, kemudian sadar bahwa kembali kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa apa yang diberikan Tuhan itu sebenarnya tentang ibu, menjadi ibu yang punya anak atau ibu belum punya anak, itu semuanya sudah direncanakan Tuhan. Apapun yang direncanakan Tuhan itu baik adanya, seperti itu. Kemudian setelah dia menyadari akan hal itu, sadar akan posisinya sebagai ibu dan istri dan sebagai penolong, bahkan penolong itu tentunya lebih kuat dari yang ditolong, karena istri itu adalah penolong bagi suami. Itu bisa menolong suaminya bahkan dalam pekerjaan, bukan hanya kalau dulu cuma sebagai ibu dan istri, bisa menolong dalam pekerjaan. Dan ternyata itu yang kadang tidak pernah kita pikirkan, mendapatkan nilai plus dari suami. Jadi bukan hanya melulu sebagai ibu dan istri, tapi juga bisa menjadi partner kerja yang bijak. Nah, kalau sudah kita menghargai diri sendiri, mengenal diri kita sendiri, tentunya kita juga perlu merawat diri. Kalau ibu-ibu perlu ke salon, perlu skincare, ya silahkan dirawat. Bapak-bapak juga perlu ngasih uang untuk ibu-ibu perawatan. Soalnya perawatan itu juga perlu uang, Bapak Ibu. Cantik itu juga mahal secara lahir, ya. Tapi yang paling penting, yang terutama memang kecantikan batiniah. Percuma kita merawat diri di luar, tapi batin kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan suami, dengan anak tidak terjalin dengan baik, itu kita nggak cerita pun orang sudah bisa menilai bagaimana kecantikan batiniah kita seperti apa. Itu yang paling penting. Tapi kecantikan lahir juga perlu. Kalau kita butuh olahraga, ya yuk kita olahraga gitu, Bu, Bapak Ibu. Meskipun sudah usia senja, olahraga itu nggak perlu yang berat-berat, jalan kaki itu juga olahraga. Syukur-syukur senam itu bikin happy loh, Bu. Itu dari dalam hati, dari pikiran itu mikir. Jadi kita nggak gampang pikun, ngitung gitu. Jadi kita tambah seneng istilahnya, ya Bu ya. Jadi kita tambah seneng, happy, ketemu teman-teman. Kalau kita pengen kumpul teman, ya kita lakukan. Menjaga sebisa mungkin, ya olahraga, menjaga pola makan, menjaga istirahat. Kalau kita istirahat, ya tidur yang berkualitas kita nikmati. Waktu-waktu yang ada bersama pasangan kita manfaatkan dengan baik, bukan dengan bertengkar, ya. Seperti itu. Jadi kalau kesadaran selalu ada, siapa diri kita, siapa pencipta kita, bagaimana Tuhan kita, itu enak, Bapak Ibu. Mungkin sebagian besar orang seneng, ya, yang namanya dipuji, dikomentarin yang baik. Orang lain komentar tentang kita yang baik, yang positif, itu pasti seneng. Saya pun juga seneng kalau, wah sekarang misalnya Bu Daryati, Bu Sultannya Salatiga ini, aduh Bu, sekarang tambah cantik ya Bu, perawatan gimana? Secara otomatis mesti dalam hati itu ada rasa senang. Oh iya ya, berarti
aku tambah cantik, memberi semangat, seneng. Atau mungkin Bu Edi sekarang mobilnya baru ya, gabung Dinasti Nusantara mobilnya baru, nah seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kalau yang muji pasangan ya, wah kamu kok tambah cantik atau tambah ganteng. Sebenarnya kalau ibu-ibu tahu ya, digombalin pasangan, tapi kok seneng ya. Seneng dipuji seperti itu. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari pasti seneng yang namanya dikomentarin yang baik. Mari bangkit